Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Khairunisa, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang, akan memaparkan materi psikolinguistik yang berjudul Teori Pembelajaran dalam Psikologi. Sebelum lanjut ke pembahasan, ada tim kami yang akan membahas tentang materi ini, yaitu ada Martina Puspita Rahmi, yang kedua Dia Nurani Asmi, dan yang terakhir ada Elisa Raudatul M. Pembelajaran baik formal dan non-formal atau di dalam kelas maupun di luar kelas tidak lepas dari yang namanya psikologi. Di sini kami akan membahas tentang teori-teori pembelajaran dalam psikologi. Teori-teori pembelajaran dalam psikologi ini dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah teori-teori stimulus respon dan yang kedua adalah teori-teori kognitif. Adapun teori-teori yang masuk ke dalam teori-teori stimulus respon ialah teori pembiasaan klasik dari Pavlov, yang kedua teori penghubungan dari Thorndike, yang ketiga teori behaviorisme dari Watson, yang keempat teori kesegeraan dari Guthrie, yang kelima teori pembiasaan operan dari Skinner, yang keenam teori pengurangan dorongan dari Hull, yang ketujuh teori mediasi dari Osgood, dan yang terakhir adalah teori dua faktor dari Mover. Teori-teori yang masuk ke dalam teori-teori kognitif yaitu pertama teori behaviorisme Positif dari Tolman, yang kedua teori medan Gestalt dari Wertheimer, yang ketiga teori medan dari Lewin, yang keempat teori perkembangan kognitif dari Piaget, dan yang terakhir adalah teori genetik kognitif dari Chomsky. Yang pertama ada teori pembiasaan klasik dari Pavlov. Teori ini ditemukan oleh Ivan Petrovich Pavlov pada tahun 1848 sampai 1936, yaitu seorang ahli fisiologi berbangsa Rusia. Pavlov melakukan eksperimen pada seekor anjing. Ia mendapati bahwa air liur anjing telah lebih dahulu keluar sebelum seekor anjing mulai memakan makanannya. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa menimbulkan atau memunculkan reaksi yang diinginkan bisa disebut dengan respon, maka perlu adanya stimulus yang dilakukan secara berulang sehingga disebut dengan pembiasaan. Adapun contoh yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah pembiasaan makanan-makanan yang pedas. Ketika kita tidak terbiasa oleh makanan pedas, kita tidak akan pernah bisa memakan makanan pedas tersebut. Sedangkan jika kita melakukan keterbiasaan setiap hari secara berulang-ulang, secara kontinu, makan makanan pedas, perut kita akan terbiasa dengan makanan pedas tersebut. Yang kedua, teori penghubungan dari Thorndike. Teori ini ditemukan oleh Edward Thorndike pada tahun 1874 hingga 1919, yang ditemukan oleh seorang ahli psikologi berkebangsaan Amerika. Thorndike melakukan eksperimen pada seekor kucing, yang mana ia menempatkan seekor kucing dalam sebuah sangkar, yang di dalam sangkar tersebut terdapat engsel untuk membuat si kucing ini keluar dari sangkar. Akan tetapi, dalam eksperimen tersebut, pertama kali kucing tidak bisa membuka engsel tersebut. Berkali-kali lompat sana, lompat sini, pindah sana, pindah sini, agar membuka engsel tersebut. Latihan terus untuk membuka engsel, berulang, akhirnya kucing tersebut dapat membuka engsel dan dapat keluar dari sangkar. Hal ini dapat kita pastikan bahwa kita memerlukan latihan. Latihan yang dimaksud ialah latihan dilakukan secara berulang-ulang dengan urutan yang benar dan secara teratur. Adapun contoh-contoh yang dapat ditemukan pada kehidupan sehari-hari ialah ketika kita belajar naik sepeda. Ketika kita belum belajar naik sepeda, kita tidak akan bisa mengendarai sepeda tersebut. Tetapi ketika kita latihan satu demi satu, latihan secara teratur dan berurutan, maka kita akan dapat mengendarai sepeda. Teori yang ketiga adalah teori behaviorisme dari Watson. Teori ini diperkenalkan oleh John B. Watson pada tahun 1878 hingga tahun 1958, seorang ahli psikologi berkebangsaan Amerika. Di Amerika Serikat, Watson dikenal sebagai bapak behaviorisme. Menurut Watson, dalam pembelajaran tidak ada perbedaan antara manusia dan hewan. Untuk membuktikan teori ini, Watson melakukan eksperimen terhadap Albert, seorang bayi berumur 11 bulan. Awalnya Albert adalah seorang bayi yang gembira. Ia tidak takut terhadap binatang seperti tikus putih. Dalam eksperimen ini, Watson memulai percobaannya dengan memukul sebatang besi dan sebuah palu.
Setiap kali Albert mendekat untuk memegang tikus itu, Watson melakukan perlakuan sama seperti memukul besi tersebut. Dan akibatnya, Albert menjadi takut terhadap tikus putih dan hewan ataupun benda lainnya yang berwarna putih, seperti kelinci putih ataupun jaket yang berwarna putih. Eksperimen ini dilakukan oleh Watson membuktikan bahwa pelaziman dapat mengubah perilaku seorang secara nyata. Dalam eksperimen Watson tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran sebagai perilaku yang terjadi adalah akibat pengaruh dari lingkungan sekitar. Dengan kata lain, bahwa karakter atau kepribadian seseorang individu dapat karena dipengaruhi oleh lingkungan sekitar atau lingkungan di mana ia berada. Contoh yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah seorang pria bersuku Bugis. Pria ini menikahi perempuan yang bersuku Sunda. Alhasil pria ini tinggal di suku Sunda, dan karena tinggal tersebut penggunaan bahasanya pun mengikuti bahasa Sunda. Ia fasih, padahal sebelumnya ia bersuku Bugis. Ia fasih dalam berbahasa Sunda karena mengikuti lingkungan yang ada. Yang keempat, ada teori kesegeraan dari Guthrie. Teori kesegeraan atau kedekatan ini diperkenalkan oleh E.R. Guthrie, yang mana teori ini dapat memiliki peran penting dalam proses pembelajaran karena suatu hukuman diberikan pada situasi atau kondisi yang tepat diyakini akan merubah tingkah laku seseorang. Azas belajar Guthrie yang utama adalah hukum kontinu, yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Guthrie juga percaya bahwa hukuman memegang peran penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku seseorang. Contoh dari teori ini yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah pada seorang anak yang tidak mengerjakan tugas pada lain kesempatan. Seorang anak ini tidak mengerjakan tugas, akhirnya ia mendapatkan hukuman dari seorang guru, yaitu dimarahi oleh seorang guru. Di rumah, kemudian dimarahi oleh orang tuanya lagi. Maka sang anak ini akan bertekad untuk mengerjakan tugas agar tidak dimarahi oleh guru dan orang tuanya. Selanjutnya ada teori-teori yang akan dijelaskan oleh saudara Dian Nurani Asmi. Baik, terima kasih saudari Elsara. Saya akan menjelaskan teori dari Skinner, Hull, dan Asgood. Yang pertama, teori dari Skinner. Teori dari Skinner ini adalah teori pembiasaan perilaku atau operant conditioning. Operant conditioning ini adalah teori penguatan perilaku, penguatan positif atau negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kali atau menghilang sesuai dengan kebutuhan. Eksperimen yang dilakukan oleh Skinner ini adalah dalam laboratorium, Skinner memasukkan tikus yang lapar dalam box. Box ini dinamakan dengan Skinner box. Jadi di dalam box itu terdapat tikus yang lapar. Kemudian box itu dilengkapi dengan alat-alat atau peralatan yang dapat memenuhi kebutuhan tikus. Ada tombol untuk memencet keluar makanan, ada tombol untuk keluar. Nah, ketika tikus lapar, dia akan berusaha keluar dari box itu. Nah, secara tidak sengaja dia akan menemukan tombol itu dan akhirnya makanan akan keluar. Nah, dari sinilah tikus itu akan berulang kali ketika dia lapar, dia akan memencet tombol itu ketika dia lapar, sehingga teori ini adalah teori pembiasaan. Ketika tikus itu lapar, dia akan memencet tombol tersebut karena berdasarkan pengalaman yang sudah sebelumnya, begitu. Yang kedua ada teori dari Hull. Teori ini termasuk dari teori stimulus respon, yaitu teori pengurangan dorongan. Teori ini diperkenalkan pada tahun 1952 dan yang dibentuk berdasarkan teori Pavlov. Teori ini yaitu peringkat pertama berupa variabel bebas yang dapat berdiri sendiri. Yang kedua dan ketiga berupa variabel penengah. Yang ketiga ada variabel berupa variabel tidak bebas. Tujuan dari teori ini yaitu untuk memprediksi perilaku dan mendeskripsikan perilaku tersebut. Gitu. Yang ketiga, ada teori dari Asgood. Teori ini lahir pada tahun 1953 dan 1992. Teori mediasi ini termasuk teori kognitif, dan teori ini adalah awal dari munculnya teori-teori kognitif yang lainnya, yang mana teori mediasi ini sebagai teori penengah antara stimulus dan gerak respon. Asgood memperkenalkan
konsep sign, tanda atau isyarat sehubungan dan makna ini. Contoh, teori mediasi ini kaitannya dengan pembelajaran adalah ketika guru menjelaskan sesuatu atau istilah pada siswa, guru dapat memberikan kata kunci. Contohnya ya, ketika guru, yang dimaksud guru adalah tas, guru tidak akan menyebut ini tas, tidak, tapi tas adalah tempat yang dipakai untuk buku, tempat yang dipakai untuk ke sekolah, tempat di mana barang-barang diletakkan. Nah, ketika mau dibawa kemanapun, begitu. Pembahasan terkait teori stimulus dan respon yang akan dibahas berkenaan dengan teori dua faktor yang diperkenalkan oleh The Hobsbawm pada tahun 1960. Dalam teori ini diperkenalkan dua jenis pengukuhan, yaitu yang pertama, pengukuhan bertambah atau yang dikenal dengan incremental reinforcement, dan yang kedua adalah pengukuhan berkurang, decremental reinforcement. Mower yakin bahwa pembiasaan emosi pengharapan dan emosi ketakutan merupakan kunci proses pembelajaran. Emosi-emosi inilah yang kemudian bertindak sebagai rangsangan mediasi atau penengah yang mampu merangsang individu untuk bertindak atau memberikan respon. Contoh dalam realitas pembelajaran, guru memberikan hukuman pada peserta didik yang tidak mengerjakan PR dengan harapan agar peserta didik tidak mengulangi hal yang sama serta menjadi pelajar yang disiplin. Baik teman-teman, jika tadi kita menyimak penjelasan terkait dengan teori stimulus dan respon, selanjutnya saya akan menyoal tentang teori-teori kognitif. Nah, teori kognitif yang akan saya bahas yang pertama yaitu teori behaviorisme purposif dari Tolman. Teori Tolman dikenal sebagai purposif behaviorism karena mencoba untuk menjelaskan goal atau tujuan yang mengarah pada perilaku atau purposif behavior. Teori behaviorisme purposif dari Tolman mengenalkan 6 konsep teori kognitif dalam proses belajar. Yang pertama adalah arti belajar, bahwa menurut Tolman, belajar adalah mengenal tentang situasi atau sesuatu yang ada di sekitarnya. Kedua, confirmation versus reinforcement. Konsep penguatan atau reinforcement menurut Tolman itu tidaklah penting. Yang terpenting bagi Tolman dalam suatu pembelajaran yaitu adanya konfirmasi atau confirmation dalam menarik sebuah hipotesis. Nah, hipotesis yang telah dikonfirmasi tersebut akan digunakan, sedangkan hipotesis yang salah akan dibuang. Yang harus diperhatikan adalah proses penerima maupun penolakan hipotesis merupakan sebuah proses kognitif, bukan termasuk tindakan behavior. Konsep ketiga yaitu tentang vicarious trial and error. Tolman melakukan percobaan pada seekor tikus. Pada dasarnya, seekor tikus sering berhenti pada satu titik tertentu dan memandang sekelilingnya, seolah-olah berpikir tentang berbagai alternatif yang ada. Nah, kegiatan berhenti dan memandang sekelilingnya yang kemudian disebut oleh Tolman sebagai vicarious trial and error. Diasumsikan bahwa setiap individu bisa membuat kesimpulan sendiri dari berbagai kegiatan yang telah dilakukannya. Konsep selanjutnya yaitu berkaitan tentang learning versus performance. Menurut Tolman, kita mengetahui banyak hal tentang lingkungan di sekitar kita. Akan tetapi, kita hanya akan melaksanakan informasi atau pengetahuan itu ketika kita harus melakukannya. Contoh, sebelum adanya wabah COVID-19, kita tahu bahwasannya mencuci tangan adalah salah satu upaya untuk menjaga kebersihan. Namun, secara tidak sadar, kita selalu bersikap abai pada hal tersebut. Kemudian pada saat adanya wabah COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia, pemerintah bersama tim medis menggaungkan pentingnya cuci tangan, memakai masker, dan juga membawa hand sanitizer. Yang kemudian hal tersebut kita aplikasikan dalam kehidupan kita dan menjadi kebiasaan. Selanjutnya adalah konsep tentang latent learning. Tolman melakukan percobaan dengan 3 ekor tikus yang menghasilkan konsep belajar yang dikenal dengan istilah latent learning, yang merupakan kemungkinan belajar yang terbengkalai dalam waktu yang amat panjang sebelum hal tersebut dinyatakan dalam perilaku. Baik, konsep terakhir dalam teori ini berkenaan dengan reinforcement ekspektasi. Menurut Tolman, ketika kita belajar, kita menganalisa situasi. Dalam situasi tersebut, kita memperoleh problem solving pada saat kita belajar untuk memperoleh cara yang paling praktis. Nah, teori selanjutnya yang akan kita bahas yaitu teori medan Gestalt dari Wertheimer. Psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas.
Data dalam psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Menurut para ahli psikologi Gestalt, manusia bukan hanya sekadar makhluk reaksi yang hanya berbuat atau bereaksi jika ada rangsangan yang mempengaruhinya. Manusia itu adalah individu yang merupakan kebulatan dari jasmani dan rohani. Sebagai individu, manusia bereaksi atau lebih tepat berinteraksi dengan dunia luar, dengan kepribadiannya dan dengan caranya yang unik pula. Tidak ada dua orang yang mempunyai pengalaman yang benar-benar sama atau identik terhadap suatu objek atau realitas yang sama. Nah, dalam teori Gestalt ini ada 4 prinsip. Yang pertama adalah perilaku molar, yang hendaknya banyak dipelajari dibandingkan dengan perilaku molekular. Perilaku molar adalah perilaku dalam keterkaitan dengan lingkungan luar, contohnya berlari, berjalan, mengikuti kuliah, atau bermain sepak bola. Prinsip yang kedua, yaitu hal yang penting dalam pelajari perilaku ialah membedakan antara lingkungan geografis dan lingkungan behavioral. Lingkungan geografis adalah lingkungan yang sebenarnya ada, sedangkan lingkungan behavioral merujuk pada sesuatu yang nampak. Dilihat dari lingkungan behavioral, gunung nampak dari jauh seolah-olah sesuatu yang indah. Tapi jika dilihat dari lingkungan geografis, gunung hanyalah hamparan hutan-hutan belantara. Prinsip yang ketiga, yang menekankan bahwa individu tidak mereaksi terhadap rangsangan lokal atau unsur atau suatu bagian peristiwa, akan tetapi mereaksi terhadap keseluruhan objek atau peristiwa. Misalnya, adanya penamaan kumpulan bintang seperti Sagittarius, Virgo, Pisces, Leo, Gemini, dan lain sebagainya. Nah, kemudian prinsip yang keempat dalam teori Gestalt menekankan bahwa pemberian makna terhadap suatu rangsangan sensoris merupakan suatu proses yang dinamis dan bukan sebagai suatu reaksi yang statis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martina Puspita. Pada giliran ini saya akan menyampaikan 3 teori kognitif, yaitu teori Medan dari Kurt Lewin, teori perkembangan kognitif dari Biasa, dan teori kognitif dari Chomsky. Yang pertama adalah teori Medan dari Kurt Lewin. Lewin memiliki sebuah pandangan bahwa motivasi perilaku manusia merupakan tenaga atau kekuatan yang berhubungan erat dengan sistem ketegangan psikologi. Kemudian dalam mengembangkan teori ini, Lewin menggunakan konsep ilmu fisika yang disebut medan dinamik, yakni semua partikel berinteraksi satu sama lain, dan setiap partikel dipengaruhi oleh kekuatan yang ditentukan oleh medan magnetik itu pada suatu waktu tertentu. Lewin mengembangkan satu konsep penting, yakni konsep ruang penghidupan. Ruang penghidupan dapat dimaknai sebagai sebuah tempat setiap perilaku berlangsung. Dalam ruang penghidupan ini terdiri dari 2 hal, yakni diri sendiri dan lingkungan perilaku, mulai dari lingkungan fisik, sosial, dan konsepsi. Teori Lewin dimasukkan dalam kelompok teori kognitif karena peranan diri sendiri di dalam ruang penghidupan sangat besar, terutama dalam menentukan reaksi atas peranan diri sendiri. Di dalam ruang penghidupan terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh individu sesuai keperluannya. Tujuan ini membangkitkan kekuatan penarik dan kekuatan penolak yang kemudian juga menimbulkan sistem ketegangan. Pada akhirnya akan menentukan arah pergerakan individu. Menurut Lewin, sistem ketegangan tersebut menjadi dasar perilaku. Misalnya ada contoh seperti ini. Ada seorang anak yang ketika lulus SMA dia mempunyai keinginan menjadi seorang pilot. Namun dalam usahanya dia menyadari kalau dia memiliki halangan atau kendala-kendala pribadi. Nah, saat menyadari itu akan ada opsi-opsi yang mungkin akan ia pilih. Bisa saja dia akan memilih untuk mencari solusi lain, mencari jalan lain agar cita-citanya tetap terpenuhi. Namun ada pula opsi dia akan meninggalkan tujuannya menjadi pilot untuk sementara waktu ataupun selamanya. Maka dari penjelasan di atas terlihat 3 konsep penting dari teori Lewin ini, yakni yang pertama tujuan, pengamatan atau persepsi, dan motivasi untuk mencari atau mencapai tujuan itu. Materi berikutnya yakni mengenai teori perkembangan kognitif dari Biasa. Biasa memaknai kecerdasan sebagai sebuah bentuk keseimbangan atau penyeimbangan ke arah pergerakan semua fungsi kognitif. Penyeimbangan ini tidak berlaku secara otomatis.
Misalnya, jika terdapat satu gangguan luar, maka individu akan melakukan satu usaha kegiatan untuk menghilangkan gangguan ini. Imbuhan yang mencampuri penyeimbangan merupakan satu ide yang menggambarkan dengan tepat operasi kecerdasan. Operasi kecerdasan merupakan tindakan yang dapat menjadi satu tindakan balik. Maksudnya di sini adalah pada setiap operasi selalu berkaitan dengan operasi lain dan menjadi satu bagian dari satu struktur keseluruhan yang lebih lengkap. Dengan pemahaman ini, kecerdasan dapat didefinisikan berdasarkan operasi dan koordinasi antar operasi. Jadi menurut Biasa, pengkajian peringkat perkembangan kecerdasan pada awalnya merupakan pengkajian pembentukan struktur operasi-operasi kecerdasan. Biasa telah mendefinisikan setiap perangkat sebagai satu struktur dari keseluruhan. Setiap peringkat dapat diintegrasikan ke dalam peringkat lain, dan setiap peringkat telah disiapkan oleh peringkat sebelumnya. Jadi di sini ada 4 peringkat dalam perkembangan kecerdasan menurut Biasa. Yang pertama, tahap deria motor. Tahap ini muncul sebelum perkembangan dimulai. Misalnya, seorang anak berusia 12 bulan telah dapat menarik taplak meja untuk mendapat benda yang ada di atas meja. Gerakan menarik taplak tersebut merupakan sebuah skema. Satu skema merupakan asimilasi benda atau situasi baru dengan benda atau situasi yang sudah ada dan dipahami. Yang kedua, tahap praoperasi, yaitu tahap sebelum operasi yang sebenarnya. Tahap ini terjadi antara umur 2 tahun sampai 7 tahun. Pada usia ini akan muncul satu peristiwa yang disebut fungsi simbolik. Fungsi ini merupakan kepandaian anak membedakan apa yang disebut dengan lambang dengan objek yang dilambangkan. Pada tahap ini, anak-anak sudah mampu melakukan peniruan yang ditunda. Maksudnya adalah peniruan yang dilakukan setelah benda atau objek yang ditiru itu sudah berlalu atau sudah tidak ada. Jadi, peniruan yang ditunda tanpa kehadiran benda aslinya merupakan satu jenis simbolisasi atau bayangan mental. Pada masa simbolisasi ini, anak-anak mulai memperoleh bahasa atau lambang-lambang ucapan. Fungsi simbolik membawa kemudahan pada kecerdasan anak-anak. Mereka akan dapat menata kembali hal-hal yang terjadi di masa lalu, berencana untuk yang akan datang, dan memikirkan benda atau hal yang tidak ada pada tempat dan waktu sekarang. Tahap ketiga adalah tahap operasi konkret, yaitu operasi sebenarnya mengenai objek-objek konkret antara umur 7 sampai 12 tahun. Pada tahap ini, anak-anak telah mampu melihat dan memahami kelas-kelas dan hubungan-hubungan yang logis di antara benda-benda, termasuk nomor-nomor. Jadi, ketika anak telah memahami bahwa mawar termasuk dalam kelas atau kelompok bunga, berarti anak juga telah dapat menggolongkan benda serupa dan benda berlainan menurut kelas atau golongannya. Pada tahap ini, anak juga telah mampu mengatur benda yang sama ukurannya, beratnya, termasuk pengaturan dan penghitungan nomor-nomor. Yang keempat adalah tahap operasi formal, yaitu tahap operasi proposisi setelah berumur 12 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mampu berpikir berdasarkan proposisi atau hipotesis dan tidak lagi dengan benda konkret seperti pada tahap sebelumnya. Operasi pemikiran di tahap ini semakin rumit dan peranan bahasa dalam pembelajaran dan pemahaman proposisi semakin besar. Misalnya, anak-anak sudah mampu memahami soal seperti ini. Ali lebih besar daripada Basir. Ali lebih kecil daripada Hasan. Siapa yang lebih kecil di antara ketiganya? Pada tahap ini, satu kelas, operasi kelas, dan nomor telah logis, sehingga operasi-operasi proposisi ini mempunyai struktur yang lebih kaya, yakni mempunyai struktur penggabungan dan transformasi baru. Biasa berpendapat bahwa pemerolehan bahasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan kognitif secara keseluruhan, dan khususnya sebagai bagian dari kerangka fungsi simbolik. Dengan kata lain, bagi Biasa, bahasa merupakan hasil dari perkembangan intelek secara keseluruhan dan sebagai lanjutan pola-pola perilaku yang sederhana. Perkembangan kosakata yang sangat pesat terjadi pada anak usia 1,5 tahun sampai 2 tahun sebagai hasil dari peralihan intelek kepada representasi akal atau mental. Sekarang, tahap ketiga adalah tahap operasi konkret, yaitu operasi sebenarnya mengenai objek-objek konkret antara umur 7 sampai 12 tahun.
pada tahap ini anak-anak telah mampu melihat dan memahami kelas-kelas dan hubungan-hubungan yang logis di antara benda-benda, termasuk nomor-nomor. Jadi ketika anak telah memahami bahwa mawar termasuk dalam kelas atau kelompok bunga, berarti anak juga telah dapat menggolongkan benda serupa dan benda berlainan menurut kelas atau golongannya. Pada tahap ini, anak juga telah mampu mengatur benda yang sama ukurannya, beratnya, termasuk pengaturan dan penghitungan nomor-nomor. Yang keempat adalah tahap operasi formal, yaitu tahap operasi proposisi setelah berumur 12 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mampu berpikir berdasarkan proposisi atau hipotesis dan tidak lagi dengan benda konkret seperti pada tahap sebelumnya. Operasi pemikiran di tahap ini semakin rumit dan peranan bahasa dalam pembelajaran dan pemahaman proposisi semakin besar. Misalnya, anak-anak sudah mampu memahami soal seperti ini. Ali lebih besar daripada Basir. Ali lebih kecil daripada Hasan. Siapa yang lebih kecil di antara ketiganya? Pada tahap ini, satu kelas, operasi kelas, dan nomor telah logis, sehingga operasi-operasi proposisi ini mempunyai struktur yang lebih kaya, yakni mempunyai struktur penggabungan dan transformasi baru. Biasa berpendapat bahwa pemerolehan bahasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan kognitif secara keseluruhan, dan khususnya sebagai bagian dari kerangka fungsi simbolik. Dengan kata lain, bagi Biasa, bahasa merupakan hasil dari perkembangan intelek secara keseluruhan dan sebagai lanjutan pola-pola perilaku yang sederhana. Perkembangan kosakata yang sangat pesat terjadi pada anak usia 1,5 tahun sampai 2 tahun sebagai hasil dari peralihan intelek kepada representasi akal atau mental. Yang terakhir adalah teori genetik kognitif dari Chomsky. Teori ini digolongkan ke dalam kelompok teori kognitif karena teori ini menekankan pada otak atau akal atau mental sebagai landasan dalam proses pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Untuk menjelaskan proses pemerolehan bahasa, harus mengetahui dengan baik apa sebenarnya bahasa sebagai benda yang sedang diperoleh dan memiliki pengetahuan mengenai struktur dalam manusia, yakni cara manusia memproses masukan informasi dan cara-cara perilaku berbahasa itu diatur. Semua cara tersebut ditentukan oleh struktur awal yang dibawa sejak lahir dan proses perkembangannya diatur menurut proses pematangan genetik dan pengalaman-pengalaman yang lalu. Teori genetik kognitif didasarkan pada hipotesis nurani. Hipotesis ini mengatakan bahwa otak manusia dipersiapkan secara genetik untuk berbahasa. Untuk itu, otak manusia telah dilengkapi dengan struktur bahasa universal dan disebut juga dengan LAD, Language Acquisition Device. Chomsky berpendapat tidak mungkin seorang anak menguasai bahasa ibu dengan mudah tanpa diajar dan begitu cepat dengan masukan yang sedikit. Kalimat-kalimat tidak lengkap, terputus-putus, salah, dan lain sebagainya, tanpa adanya struktur universal dan LAD di dalam otaknya secara genetik. Pada proses pemerolehan bahasa, tugas anak dengan LAD adalah menentukan bahasa masyarakat manakah masukan kalimat-kalimat yang didengarnya itu akan dimasukkan. Struktur awal atau skema nurani yang dimilikinya semakin diperkaya setelah bertemu dengan masukan dari bahasa masyarakatnya atau bahasa ibunya. Dan kanak-kanak akan membentuk teori tata bahasanya berdasarkan itu. Tata bahasa akan terus disempurnakan berdasarkan masukan yang semakin banyak dan sesuai dengan proses pematangan otaknya. Setelah usia 3 atau 4 tahun, tata bahasanya sudah bersama baiknya dengan orang dewasa. Untuk lebih memperkuat teorinya, Chomsky mengajukan 4 hal seperti berikut ini. Yang pertama, proses-proses pemerolehan bahasa pada semua anak dapat dikatakan sama. Yang kedua, proses pemerolehan bahasa tidak ada kaitannya dengan kecerdasan. Maksudnya, anak ber-IQ rendah juga memperoleh bahasa pada waktu dan cara yang hampir sama. Yang ketiga, proses pemerolehan bahasa juga tidak dipengaruhi oleh motivasi dan emosi anak. Yang terakhir, yang keempat, tata bahasa yang dihasilkan oleh semua anak boleh dikatakan sama. Semua ini tidak mungkin terjadi apabila anak tidak dilengkapi dengan LAD dan skema nurani. Demikian pemaparan materi dari saya. Dengan berakhirnya materi dari saya, berakhirlah pemaparan materi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, kritik dan saran yang membangun akan sangat kami nantikan. Bila ada pertanyaan dapat disampaikan di forum diskusi kelas.
Namun bila tidak dapat menyampaikan secara langsung, dapat pula disampaikan di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.